Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7. Keguguran. Ati iki dudu dolanan. Dudu pelampiasan. Senadyan uripku pas-pasan. Aku wani kelangan. Minggu pagi ceria, Lira sedang asik bernyanyi dengan menggunakan earphone di telinganya, sambil menyirami tanaman di taman belakang. Meskipun ia tidak fasih dalam bahasa Jawa, namun ia suka lagu dangdut. Karena siapa lagi kalau bukan Aurel? Aurel yang memang keturunan Jawa seringkali menyalakan musik-musik dangdut koplo Jawa saat sedang di kamar. Dan lama-kelamaan Lira pun jadi ikut menyukainya. "Mbak Lira," panggil Aiden kesal sedari tadi namun tidak didengar oleh Lira. Ia masih terus fokus dengan tanaman dan musik koplo yang berada di telinganya. "Om aja sana yang panggil, Aiden capek," kata Aiden dengan kesal, lalu menghempaskan tubuhnya di sofa yang berada di ruang tamu. Aiden dan Bian ingin menyuruh Lira ke supermarket. Namun Aiden kesal karena panggilannya tak dihiraukan sama sekali oleh Lira. "Elah, anak tuyul, kenapa manggilnya setengah-setengah sih?" kata Bian yang masih fokus dengan layar HP-nya. "Om malah asik main game. Nanti kalau Oma tahu, pasti dimarahin lagi. Buruan sana kalau Om Bian gak mau pergi," ucap Aiden semakin kesal. "Hai, lo itu nyusahin orang aja sih. Dasar anak tuyul," gerutu Bian sambil beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah taman. "Om Bian yang nyusahin malah ngatain," kata Aiden semakin kesal. Akhirnya sebelum moodnya semakin bertambah, ia memutuskan untuk mengunjungi baby twin J di dalam kamar bersama para encusnya. "Baby Javier anteng ya, gak kayak baby Javi yang suka nangis mulu," ucap Aiden yang sudah berada di dalam kamar baby twin J. Javier dan Javi memang berbeda. Javi lebih cenderung rewel dan banyak tingkah. Sedangkan Javier lebih banyak diam dan anteng, namun lebih cepat merespon bila diajak berbicara. "Uluh, tayangnya Mommy mau enen ya?" kata Jenar sambil mengangkat baby Javi yang tengah menangis sehabis dimandikan. "Abang Aiden udah mandi belum?" tanya Jenar sambil menyusui baby Javi. "Sudah dong, abang udah ganteng maksimal begini, masa iya belum mandi?" kata Aiden menyunggarkan rambutnya ke belakang, membuat Jenar terkekeh. "Aiden, narsisnya udah over limit. Baby twin J, jangan kayak abang Aiden ya," ucap Arya yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar baby twin J. "Enak aja, Aiden itu gak narsis ya, cuma jujur aja," kata Aiden sok cool. Lalu Arya dengan iseng mengacak-ngacak rambut Aiden dengan gemas, hingga membuat sang empunya memekik kesal. "Om Arya!" seru Aiden dengan wajah kesalnya, namun membuat Arya terkekeh. "Loh, Mas Arya kapan pulang?" tanya Jenar sedikit terkejut. Karena melihat Arya sudah pulang dari kantor, dan bahkan Arya sudah selesai mandi dan berganti pakaian santai. "Sudah dari tadi. Kamu mau mandi? Sana biar baby twin sama Mas," ujar Arya sambil mengusap wajah Javier yang berada di dalam box bayi. Nanti abis nyusuin Javier dan Javi, Jenar baru akan mandi," kata Jenar sambil mulai melepaskan penutup pada bagian dadanya karena merasa Javi sudah kenyang. "Jadinya kapan?"
bisik Arya di telinga Jenar, membuat wajah Jenar langsung merona. Au, sakit yang, kata Arya mengusap pinggangnya yang panas akibat dicubit oleh Jenar. Lagian, kalau ngomong gak pakai filter, gak lihat itu ada Aiden, kata Jenar melotot tajam ke arah Arya. Anggap aja Aiden patung Tan. Aiden gak dengar apa-apa kok. Iya gak Javier? Ujar Aiden berbicara kepada Javier, dan langsung ditanggapi oleh tawa sang bayi. Lira! Teriak Bian dari kejauhan, memanggil Lira. Namun, Lira sama sekali tak menoleh. Astaga, titisan Kunti! Teriak Bian lagi. Kini, ia sudah berdiri di belakang Lira sambil menepuk bahu Lira dengan lumayan keras, hingga membuat sang empunya terkejut bukan main, dan seketika mengarahkan selang airnya ke wajah Bian. Mana Kunti? Kunti! Ucap Lira terkejut. Ternyata Bian yang menepuk bahunya. Dan kini dapat ia lihat sorot mata Bian yang semakin tajam, membuatnya susah menelan salivanya. Mas Bian, gumam Lira lirih, lalu segera melepaskan earphone kecil yang menyelip di telinganya dan membuang selang yang berada di tangannya. Cakep, ucap Bian dengan menatap Lira dengan tajam. Maaf, lagian kenapa Mas Bian ngagetin Lira sih? Kan bisa manggil pelan-pelan, jadi Lira nggak kaget dan nggak nyemprot Mas Bian. Atau Mas Bian sengaja mau ngejaili Lira ya? Tapi Mas Bian kena senjata sendiri. Ucapnya lagi sambil menahan tawanya. Melihat Bian yang sudah basah kuyup, membuat Bian semakin geram. Bian segera meraih selang yang masih mengalir airnya. Lalu ia arahkan kepada Lira sebagai bentuk balas dendamnya. Tentu saja itu membuat Lira terkejut dan berteriak histeris. Mas Bian, serunya sambil berusaha meraih selang di tangan Bian. Stop mas, stop. Mas Bian, Lira udah mandi. Mas Bian yang belum mandi, ucap Lira masih dengan terus berusaha merebut selang di tangan Bian. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara Bian dan Lira di taman itu dengan keadaan baju yang sudah basah kuyup. Hingga tiba-tiba Bian menghentikan aksinya kala melihat Lira terjatuh dan matanya sukses membulat dengan sempurna melihat Lira meringis kesakitan sambil memegang perutnya. Au, keluh Lira kesakitan kala pantatnya terbentur dengan lantai. Darah, ucap Bian dengan nada bergetar dan langsung menjatuhkan selangnya. Ra, lo gak apa-apa kan? Tanya Bian khawatir dan langsung menghampiri Lira. Sakit banget mas, ucap Lira masih dengan memegangi perutnya. Ra, kita ke rumah sakit, kata Bian dengan nada bergetar. Hah? Ngapain ke rumah sakit? Seru Lira dengan wajah terkejutnya. Lo berdarah, Rah, ucap Bian terbata. Karena melihat celana Lira yang berwarna biru muda, kini berubah menjadi warna merah di area selangnya. Jangan bilang kalau lo keguguran, seru Bian semakin panik dan khawatir. Hah? Keguguran? Ucap Lira membeo dan terbengong. Ayo Ra, kita mesti ke rumah sakit sekarang. Bian pun langsung mengangkat tubuh Lira dan berlari menuju mobil. Gak apa-apa gimana? Kalau sampai terjadi apa-apa sama kandungan lo gimana, hah? Pakik Bian kesal. Bian apa-apaan sih? Gue gak kenapa-kenapa. Pakik Lira lebih panik dari Bian.
Karena terburu-buru, pinggang Liara sampai terpentuk pintu mobil, membuat pinggangnya semakin nyeri. Bersambung.